Apa sih sebenarnya torekot itu? Kalau kita katakan, kita tanya, apa namanya torekot? Umpamana tiasa melambang di atas cai, eta torekot ente. Naon torekot teh namina tunu tiasa hiber, eta nu namina torekot ente. Naon bade asup torekot abeh benghar, nyai lain eta ari torekot mah. Jauh dari itu semuanya. Tarekat itu hubungannya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bagaimana cara membersihkan hati kalau kita setiap hari sudah membersihkan fisik? Air wudhu, mandi, dari mandi besar sampai mandi biasa, cuci muka sampai wudhu. Apakah itu menyentuh di dalam batiniah kita atau hanya fisik belaka? Kalau fisik belaka bisa dihias, habis mandi pakai parfum dan sebagainya. Tapi atharil wudu, sirrul wudu, rahasianya wudu mencapai tidak kepada batiniah kita. Apa diantaranya? Muka ini kita selalu kita wudui, semakin bersih. Coba kalau kita hitung satu hari 3 kali basuh muka. Kalau kita sholat 5 waktu, 5 wuduan, berarti 3 kali 5, 15. Sehari basuh muka yang wajib itu 15. Kali 1 bulan, 450 kali membasuh muka. Hanya dapatnya bersih. Bagaimana wudhu kita sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setiap seseorang membasuh mukanya akan keluar dosa-dosanya. Fadhailul wudhu. Dari kebersihan muka, wajah, ada mata, ada mulut. Ini bagian yang termasuk kena usapan air wudhu. Sejauh mana kita membawa wudhu? Apakah kita sering dibasuh mukanya semakin tawadhu, ataukah semakin begini? Siapa akunya muncul? Apakah begitu? Juga termasuk bagian muka ini, mata, mulut, kena usapan air wudhu. Apakah mata kita itu terlatih untuk mencari serba kesalahan orang? Selalu bersuudzon, prasangka buruk terhadap sesama kita. Mampukah mempunyai filter mata kita selalu memandang kepada siapapun dengan baik? Bihusnudzan. Coba saya beri contoh, walaupun ini mungkin kurang tepat. Dakwah kita itu kalau dibanding Rasulullah itu belum apa-apa. Belum. Jangan suka begini dulu, sorry ya. Padahal sorry sendiri saya tidak tahu maknanya. Iya, terkadang agak ada aki-aki ya, karena lupa. Umurnya 80 ke atas, nyainya 80 ke atas. Dari pas tamunya banyak, anak-anak muda manggil nyainya, yang sayang, anjinkan kopi atau pandamalkan kopi. Mohon. Ini umur 80 hampir 90, tapi begitu manggil istrinya sayang, mesra betul itu. Akhirnya kan ditanya nih sama yang muda-muda, Bek, tumben mesra bener sih. Gua lupa namanya, masalahnya. Orang lupa itu memang sulit juga. Itulah. Asyrul muslimin rahimakumullah. Ini mata kalau dilatih punya filter luar biasa. Kembali kepada mulut. Kalau mulut ini biasa terlatih dengan baik, ucapan-ucapan alhamdulillah, masya Allah, la ilaha illallah dan lain sebagainya, tidak mungkin uang bisa dihitung. Takut kalau rugi, tapi kita punya omongan, tidak takut mengeluarkan omongan kalau itu merugikan umat atau merugikan bangsa ini. Kemana ini? Nah, inilah yang sudah bisa mencapai sampai ke telinga, sama punya filter.
Tidak asal menerima berita yang akan mengakibatkan perpecahan umat dan perpecahan bangsa, dan perpecahan dengan segala perpecahan yang akhirnya tidak bisa membangun, karena mengurusi terus sibuk oleh perpecahan. Karena apa? Telinga kita tidak mempunyai filter. Coba kalau telinga kita mempunyai filter, akan bisa memisahkan. Oh, ini berita akan memecahkan antar kita kepada TNI, antar kita kepada Polri, antar kita kepada para ulama, para sesepuh. Paling tidak kalau kita punya filter. Coba pada sore hari ini, walaupun kita terlambat, kalau kita sudah bisa melihat antar TNI, Polri, ulama, sesepuh lainnya, tokoh-tokoh lintas agama berkumpul di sini, lalu mau ngomong apa? Siapa yang berani akan memecah belah Indonesia? Siapa yang akan berani memecah belah umat? Berpikir 1000 kali. Karena apa? Inilah satu kekuatan yang luar biasa di Indonesia. Kumpulnya TNI, Polri, ulama, tokoh agama, dan lain sebagainya. Mari kita tunjukkan kekuatan ini. Mari kita tunjukkan kekuatan ini. Bahwa Indonesia kuat. Umat beragama di Indonesia kuat. Umat Islam khususnya kuat. Tidak mudah dibenturkan sesama kita. Setuju? Malu sama Syekh Muhyiddin Pamijahan. Mestinya Tasik itu menjadi contoh. Karena apa? Punya pepunden, punya azimah. Siapa? Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Masih turun ke 25 ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa di Tasik. Cek orang Pekalongan abdi makabita lamun di Tasik. Itulah. Itu harapan saya. Kembali kepada wudhu itu kan. Jadi kalau wudhu kita bisa mencapai batiniah kita, apalagi dengan adanya Tasik bersolawat, luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Ayat ketika ini turun, sahabat Abil Ahbar dia bertanya kepada Rasulullah. Ini antar sahabat dengan pertanyaannya setelah turun ayat ini luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat pertanyaannya hebat. Kaifa nusalli 'alaika ya Rasul? Kalimahnya menggunakan kalimatul jamak, tidak mengucapkan kaifa usolli 'alaika ya Rasulullah. Karena apa? Abil Ahbar melihat ya ayyuhalladzina amanu, maka menggunakan kalimah nahnu. Coba. Didikan ini dari Allah Ta'ala langsung waktu kita sholat. Coba lafalnya banyak menggunakan kalimatul jamak. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdini. Kita sholat sendiri ihdina, sholat berjamaah ihdina. Sejauh mana kepedulian kita kepada umat ini? Di satu sisi memang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jelas tafsirnya. Tapi satu sisi kita menengok, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan kami saja berdiri, kami yang di rumah sakit itu dalam sakaratul maut. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah mereka supaya menjadi husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus dalam ekonominya supaya tidak mendapatkan satu kerugian. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam mengelola dunia pertanian supaya panennya baik. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus untuk anak-anak generasi kita penerus supaya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mempunyai jalan yang lurus, mempunyai ilmu yang manfaat. Luar biasa kalimat ihdina. Kita dibimbing. Tidak cukup dari itu saja. Apa di antaranya? Orang makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kenapa kalimatnya juga jamak? Satu butir nasi Pak mahal. Jangan dikira
kalau orang-orang ahli tasawuf, jangan sampai sebutir nasi itu menjadikan ketakaburan kita. Maka para ulama kalau mau dahar pakaiannya bagus, walaupun tidak pakaian yang harus kayak bepergian, kaosan rapi dan sebagainya. Kita tanya, ya Sayyidi alim nih, ajarkanlah kepada saya caranya untuk makan. Guru saya mengatakan, Habib, kita makan begini ini pakai pakaian rapi, bukan menghormat nasi, bukan menghormat air. Nasi makhluk, air pun makhluk, tidak mampu untuk memberi kenyang atau pelepas dahaga, tapi sarana ikhtiar untuk mencari kenyang dan kenal yang memberi kenyang, bukan asal kenyang. Kalau kita sudah kenal siapa yang memberikan kenyang, barang yang masuk ke perutnya akan dijaga, jangan sampai terbawa perbuatan-perbuatan yang merugikan umat, yang merugikan agama, yang merugikan bangsa dan lain sebagainya. Coba kita lihat satu butir nasi, kita mampu menciptakan atau membuat tidak? Dan ini yang ikut andil luar biasa, dari mulai memencangkul, membaja, mulai tebar, tandur, sampai matun dan lain sebagainya, sampai menjadi nasi. Yang andil berapa tangan? Yang andil berapa tangan? Ratusan bahkan ribuan. Jadi doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar memasukkan yang mencangkul, yang membaca, yang panen, yang menanak nasi dan lain sebagainya masuk di dalam Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Luar biasa, keukhuwahan sudah ditanamkan, kepedulian sudah ditanam. Nah, itu satu contoh.